Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimi Saputra, NIM 201011400900957 dari kelas 08 TPLE 002 Teknik Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Video ini diperuntukkan sebagai tugas dari mata kuliah etika profesi yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom dengan tema Privacy Violation. Privacy violation atau pelanggaran privasi adalah pelanggaran terhadap privasi seseorang, yaitu situasi di mana informasi pribadi seseorang digunakan, dibagikan, atau diakses tanpa izin mereka. Kemudian privacy violation ini terjadi ketika seseorang atau suatu entitas tidak menghormati hak privasi individu lain dengan memanfaatkan atau menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan yang jelas dan sadar dari pemilik informasi tersebut. Nah, untuk contohnya misalkan data pribadi seseorang itu misalkan nomor telepon, nomor rumah, alamat rumah, kemudian email, kata sandi, dan lain sebagainya itu disebarluaskan atau diperjualbelikan tanpa izin dari orang tersebut, sehingga akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi kerugian yang sangat besar. Contohnya di sini adalah contoh kasus dari bocornya data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, di mana sebanyak 270 juta data pribadi masyarakat Indonesia yang diperjualbelikan secara online di forum hacker, yaitu Red Forums. Informasi yang diperjualbelikan yaitu diantaranya ada NIK atau nomor induk kependudukan, nama, alamat, nomor telepon, bahkan juga ada besaran gaji. Data pribadi tersebut dibanderol dengan harga 80 juta Bitcoin. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi karena berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi dari sisi softwarenya yang tidak diperbaharui atau dari kelalaian karyawan tersebut. Dimana ketika WFO tahun 2021 itu sistem keamanan di rumah masing-masing pekerja tidak cukup memadai sehingga mudah diretas atau mudah dibobol dengan cara-cara yang mereka dapatkan, mereka bisa lakukan gitu maksudnya. Nah, untuk kasus BPJS ini kemudian pihak kepolisian menelusuri biang dari kebocoran BPJS Kesehatan, yaitu termasuk melakukan pemeriksaan terhadap 5 vendor yang menyediakan alat dan sistem penyimpanan data BPJS Kesehatan tersebut. Kemudian dari pihak BPJS Kesehatan sendiri melakukan upaya pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan dan melakukan investigasi. Hal tersebut bersamaan dengan langkah Komkominfo yang menutup akses ke situs raidforum.com, kemudian byfiles.com, anonfiles.com, dan Mega NZ. Selanjutnya BPJS melaksanakan investigasi internal yang dibantu BSSN. Upaya itu disertakan penyusunan langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data, antara lain dengan penerapan biometrik, fingerprint, dan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi. Jadi pengamanannya lebih diperketat lagi supaya tidak terjadi kebocoran untuk menghindari hal-hal yang sebelumnya terjadi. Makanya keamanannya diperketat lagi. Kemudian selain itu BPJS Kesehatan pun melakukan langkah preventif
penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem mereka. Untuk kesimpulan dari kasus di atas, yang pertama yaitu pentingnya kesadaran akan melindungi data pribadi. Jadi baik pihak BPJS Kesehatan sendiri ataupun dari masing-masing orangnya harus punya kesadaran untuk melindungi data pribadi, bisa dengan cara menguatkan password atau enkripsi dan lain sebagainya, atau autentikasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini, untuk pengelolaan datanya selalu melakukan pengecekan traffic data dan menjaga keamanan cyber. Jadi lakukan pengecekan secara rutin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari serangan hacker. Kemudian yang ketiga, ekosistem harus dibangun. Jadi antara pihak BPJS maupun pemerintahan harus berkolaborasi sehingga tidak akan rentan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh hacker untuk mengambil dan mencuri data. Oke, mungkin penjelasan dari saya tentang privasi violation atau pelanggaran privasi cukup itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.